diperiksa oleh dokter sangat berat, banyak penyumbatan di mana-mana. Lalu kemudian diputuskan untuk di bypass. Tidak bisa dengan cara lain, harus di bypass. Mereka berencana ke Penang, ya. Mereka lalu ke Penang. Nah, ini Pak Cipto ini namanya juga operasi besar, itu was-was. Tapi istrinya selalu memberikan penguatan, meyakinkan, Pak harus jalan. Kita berdoa, ya, bahwa ini jalan yang diberikan Tuhan. Yang mengundang kami untuk berdoa, beberapa kali juga tim doa dari sana datang untuk mendoakan. Yang saya perhatikan, lalu mereka berencana anak-anaknya mendukung, 3 anak-anaknya, semua mendukung, memberikan support yang luar biasa, sampai kemudian mereka berangkat. Jadi dari rumah ke bandara, dari bandara ke Malaysia, ke Penang, kemudian apa yang dilakukan, istrinya itu selalu berikan report, ya. Dia sampaikan, ini kami lagi dalam perjalanan, ini lagi persiapan, ini lagi ketemu dokternya. Pokoknya dia memberikan perhatian dan memberikan report sambil meminta doa dari kami. Ya, puji Tuhan, operasinya memang agak lama, ya, panjang, tetapi berhasil dengan baik. Setelah kurang lebih 2 minggu pasca operasi, dia kembali, lalu kemudian melakukan pengobatan perawatan di sini. Nah, tidak lama setelah itu istrinya yang jatuh sakit, lumpuh, nggak bisa jalan. Kami kok bertanya-tanya sudah kurang lebih hampir 1 bulan, nggak nampak, nggak datang ke gereja. Nah, ternyata infonya Ibu Susi istrinya itu lumpuh, nggak bisa berjalan sama sekali. Tapi Pak Cipto bersama anak-anak merawat, mendukung, sampai kemudian pulih. Saya sendiri belum tanya apa penyakitnya. Tadi malam saya datang di rumah, tapi saya tidak tanya apa penyakitnya. Tapi sehat, mereka berdua sehat. Tidak lama sesudah itu Pak Cipto sakit lagi, suaminya ini, kejepit saraf, ya, dan harus operasi. Saya tidak apa ya? Saraf kejepit, ya. Baru di bagian belakang bawah, ya. Akhirnya dioperasi di Siloam, di Karawaci. Jadi saya ikut mendampingi istrinya karena saya lihat istrinya agak panik, ya, karena harus bypass, lalu kemudian harus operasi, dan operasinya itu terlumpuh begini, ya kan? Itu baru bisa dioperasi. Kita tunggu beberapa jam, ya, dari pagi itu sampai sore, lalu dia sadar, puji Tuhan sehat, ya. Yang terkesan buat saya adalah keluarga ini kuat, saling mendukung, saling merawat, dan saya selalu punya keyakinan siapapun yang sakit, kalau dukungan keluarga kuat, dia pasti sembuh. Hidup berkeluarga itu kalau saling merawat pasti umur panjang, ya. Tapi kalau sudah sakit, tidak ada orang di rumah, itu biasanya berat begitu, ya. Tapi kalau sakit ada yang dukung, ya, itu luar biasa. Saya itu kalau sakit, ya, saya tidak berani sakit tidak ada istri di sampingnya. Ya, kalau sakit tidak ada dia, buat saya panik begitu, ya. Sedangkan kemarin ada mungkin masuk di mata, ya, berapa hari itu sakit sampai sekarang nggak enak. Tapi mau nggak ada, saya nggak mau ke dokter. Saya bilang kau harus bisa percaya kalau saya mau ke dokter begitu, ya. Ya, dia dari Makassar kemarin karena jemaat belum bisa kita tempatnya, dia pulang kemarin pagi. Tapi tadi subuh dia harus balik lagi ke Makassar karena pekerjaannya. Jadi dibilang kapan
Demikian juga orang-orang dengan tugas masing-masing sama. Tidak bisa ada yang mengatakan saya mata, kalau tidak ada mata tidak bisa jalan. Tidak boleh. Jadi bagaimanapun kelebihan kita, berfungsilah dengan kelebihan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dengan kemampuan-kemampuan, apakah kemampuan manajerial, apakah kemampuan untuk menata keuangan, apakah kemampuan hal-hal lain, fungsikan itu dengan maksimal. Ya, dalam prinsip pelayanan saya selalu saya buat, saya laksanakan maksimal dan tidak usah minta dipuji dan tidak usah merasa lebih dari yang lain, sebab kita ini sama. Yang lain yang kita anggap sepele ternyata penting. Dan apalagi kalau mereka punya kekurangan, jangan kita bilang wah dia punya kekurangan jauh di bawah saya. Enggak ada. Saya disadarkan betul seperti yang pernah saya cerita ketika pergi acara di El Safa. Kita makan malam, lalu kemudian setelah berdoa, anak-anak di situ ambil makanan, duduk di mejanya, lalu mereka menikmati makanan. Kita juga ikut makan sambil ngobrol makan. Tiba-tiba mati lampu. Saat mati lampu, kita kewalahan, panik. Mana lili? Nggak bisa makan. Tapi anak-anak yang mohon maaf yang tunanetra, nggak ada masalah. Sambil ngobrol mereka makan dulu. Nggak ada masalah. Mereka bisa ambil telur ayam, bisa ambil sayur, nggak ada masalah. Kita bisa makan. Jadi saya bertanya dalam hati waktu itu, yang sempurna siapa sebenarnya? Kita atau mereka? Ternyata tidak ada yang sempurna dalam arti sepenuhnya. Ketika kita bisa melihat mati lampu, nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa melihat mati lampu, aman saja Bapak. Jadi kita adalah satu kesatuan. Kemudian Yesus itu menjadikan ukuran keselamatan di surga. Ya, banyak perumpamaan mengenai kerajaan surga. Ada biji sesawi, ada anak yang hilang, ya. Kemudian ada juga yang spektakuler itu ialah dikatakan begini: jika nanti anak manusia datang dan bersemayam di atas awan pada hari penghakiman, maka ia akan memisahkan bangsa dengan bangsa, seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kepada yang domba yang mengatakan, masuklah ke perjamuan Tuhanmu, karena pada waktu aku ingat baik-baik, pada waktu aku lapar, aku haus, aku sakit, aku dalam penjara, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum, engkau merawat aku, engkau memberi aku pakaian. Lalu mereka bilang, Tuhan, kapan kami ketemu engkau? Lalu kami kasih makan, lalu kami kasih minum, kami kasih baju, kami kunjungi, atau kami melawat engkau di dalam tahanan penjara. Di sini yang penjara maksudnya dia yang dipenjarakan dari neraka. Lalu Yesus menjawab, ketika engkau melakukan sesuatu kepada saudara yang hina di sini mereka yang miskin, yang susah, yang pemulung, yang di panti asuhan, maka engkau telah melakukan yang untukmu. Ya,